menetapkan menolak permohonan pemohon untuk ditetapkan sebagai peserta pemilu tahun 2014. Demikian diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu hari Rabu 30 Januari dihadiri oleh 1. Muhammad, 2. Nasrullah, 3. Endang Rizky Tias, 4. Daniel Zuron, dan 5. Nelson Siman Berita. Maka berdasarkan pasal 269 ayat 2 Undang-Undang 8 tahun 2012, maka pengajuan gugatan dilakukan paling lama 3 hari kerja setelah dikeluarkan keputusan ini ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Sidang dinyatakan ditutup. Demikian pemeriksaan pengambilan keputusan untuk pemilu tahun 2014 nomor 002 SP2 Sekbalas 6 garing 1 2013 selesai. Hidup Sri! Hidup Sri! Hidup Indonesia! Hidup Sri! Hidup Sri! Hidup Indonesia! Saya tidak mengerti apa dasarnya Bawaslu mengidentifikasi dirinya seperti Mahkamah Konstitusi. Dan saudara-saudara dengar sendiri bahwa Bawaslu melegalkan penggunaan peraturan yang palsu. Jadi masyarakat Indonesia harus tahu bahwa pemilu 2014 didasarkan pada peraturan yang palsu dan dipalsukan. Dengan sengaja. Dengan demikian, kita tinggal melihat nanti jika suatu saat pemerintahan dari Horas Naibor, DPRD segala macam terbentuk, jika suatu saat ada yang mempertanyakan legalitasnya, saya kira Bawaslu yang harus bertanggung jawab. Karena saudara-saudara dengar sendiri, ada peraturan yang sama peraturan KPU nomor 14 tahun 2012 diundangkan dengan tanggal mundur. Pertama sekali hanya memuat sampai dengan pasal 19, kemudian disisipkan pasal 20. Mestinya itu adalah tindak pidana memasukkan keterangan yang tidak benar ke dalam akta autentik. Tetapi kita dengar sendiri baru saja Bawaslu melegalkan penggunaan peraturan yang palsu dan dipalsukan. Ini masyarakat Indonesia harus tahu. Kita memberikan alat bukti yang lebih dari cukup. Lembaran negara yang bolak-balik mengundangkan peraturan yang sama dicabut berkali-kali, dipasang lagi sampai peraturan yang negara pada tanggal yang berbeda itu diakui sendiri oleh majelis pemeriksa. Tetapi dengan jelas Bawaslu mengatakan bahwa itu sah. Ini perkembangan terbaru dari tahapan penyelenggaraan pemilu di Republik Indonesia. Bawaslu melegalkan penggunaan peraturan yang palsu dan dipalsukan. Dan dalam waktu dekat saya sebagai pribadi maupun barangkali mungkin nanti dalam kebijakan partai akan mengajukan laporan ke penyidik yang berwenang dalam hal ini, Kepolisian Republik Indonesia, tentang terjadinya dugaan tindak pidana dalam pembentukan dan pengundangan peraturan KPU nomor 14 tahun 2012 dan peraturan KPU nomor 15 tahun 2012 dengan catatan diedarkan atau disebarluaskan oleh KPU melalui website, sehingga oleh karena itu tindak pidana yang diduga terjadi bukan tindak pidana pemilu, tetapi tindak pidana umum yang diatur oleh Undang-Undang ITE. Jadi konsekuensinya jangka waktu pengaduan tidak tunduk pada Undang-Undang Pemilu. Jangka waktu masa daluarsa pengaduan tindak pidana adalah 15 tahun. Kita punya data-data yang cukup, punya saksi ahli yang cukup.
Jadi masyarakat Indonesia yang harus tahu apa? Portal itu seperti kata saudara Rocky, portal itu dipasang di depan kita warga negara dan itu dijaga secara konsisten oleh sekian manusia yang bernama komisioner KPU bersama-sama dengan komisioner Bawaslu untuk memberangus hak-hak kita sebagai warga negara dalam berpolitik dan berserikat berorganisasi. Saya kira itu kebijakan yang harus diputuskan secara organisatoris oleh partai. Mungkin dalam waktu dekat. Kalau dari segi teknis perkara kita selalu siap, lebih dari siap. Ya kan? Kita 2 hari atau 1 hari kita nggak ada soal. Seperti dalam fakta persidangan selama pemeriksaan perkara ini, kita selalu siap. Termohon yang tidak pernah siap. Dan saudara harus tahu, sampai dengan detik ini kami belum pernah menerima alat bukti sebagaimana dijanjikan oleh termohon. Dan yang pasti, saudara-saudara sendiri dengar, saksi ahli yang kami ajukan itu sesuai dengan pemberitahuan yang diberikan oleh Bawaslu kepada kami sama sekali tidak dipertimbangkan. Menurut teori ilmu hukum yang berlaku universal di seluruh dunia, pendapat ahli hukum adalah salah satu sumber hukum. Jadi Bawaslu malam ini sangat jelas-jelas mempertontonkan ketidakhormatan kepada hukum. Verifikasi KTA sejak verifikasi administrasi tidak pernah dilakukan oleh KPU dan itu dinyatakan secara eksplisit oleh saudara Hadar Nafis Gumai. Padahal verifikasi keanggotaan menurut pasal 8 ayat 2 huruf F Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 itu wajib. Tetapi itu dilegalkan oleh Bawaslu. Masyarakat Indonesia harus tahu bahwa Bawaslu malam ini melegalkan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Tinggal masyarakat Indonesia menilai pemilu seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak kredibel dengan merekayasa dan memalsu peraturan. Terima kasih. Mungkin dalam waktu secepatnya karena itu keputusan organisasi. Hidup